Jadi yang wajib diunggah pertama diperhatikan dulu. Nah, terus baru kedua ke riwayat pekerjaan. Intinya takutnya gini, kenapa kemarin saya sampaikan 5 tahun terakhir aja. Takutnya kalau yang XTHK 2 kan dari tahun 2002 misal. Nah, kan pasti takutnya ada yang keberatan upload semua. Ya udah, upload 5 tahun terakhir aja. Tapi kalau mau upload jadi satu pun nggak apa-apa. Misalkan di satu angka aja ya, nomor 1, tapi nanti SK-nya bisa digabungin jadi satu file, itu nggak apa-apa Pak, tapi yang dicantumin nomor SK-nya SK pertama aja. Nah nanti tanggal mulainya misalkan kalau guru itu kan biasanya Juli ya, misal 17 Juli tanggal mulainya ya, 17 Juli 2002, tanggal akhirnya 31 Juli 2024. Nah gitu misalkan. Cukup satu aja nggak apa-apa, tapi memuat semuanya, atau 5 tahun terakhir. Soalnya buat evaluasi lagi, ada yang kemarin unggah di pengalaman kerja pun dokumen yang wajib diunggah itu malah yang diunggah itu SK gitu. Padahal kan kami yang teknis itu ada surat keterangan pengalaman kerja. Nah dimintanya kan surat keterangan pengalaman kerja, tapi yang diunggah SK. Nah takutnya terlalu fokus ke SK, SP, SKD, keunggah beda gitu. Nah itu intinya ya Pak ya, jangan menjadi permasalahan atau kekhawatiran Bapak Ibu semuanya. Misalkan masih ada yang nawar, Bu boleh nggak 3 tahun terakhir? Silakan, yang penting lebih dari yang masuk data Dapodik, itu aja. Terus yang kedua terkait nama yang diriwayat itu penandatangan SK ya, itu ditulis nama jabatan atau nama orangnya. Ditulis nama jabatannya aja Pak. Misal yang mengeluarkan SKD itu kepala dinas, ya udah berarti kepala dinas pendidikan. Nama jabatannya. Kalau sudah terlanjur dan sudah submit nggak apa-apa. Yang penting yang wajib diunggahnya itu harus ini. Walaupun kadang kan kami tim Verval itu ngelihat riwayat kerjaannya gitu, tetap ada Pak kemarin. Itu tadi yang pertama, berarti beda nggak yang gelombang 1 sama gelombang 2? Nanti formasinya ternyata memperebutkan tetap formasi yang 281. Jadi yang gelombang 2 tidak perlu takut ya, itu yang pertama. Terus yang kedua, riwayat pekerjaan apa yang diupload, disatukan atau dipisah? Bebas, mau disatukan mangga, dipisah mangga. Yang penting ada di awal waktu pengangkatan, sama mau 5 tahun terakhir mangga, 3 tahun terakhir mangga. Ya, yang diisinya nama jabatan siapa? Nama jabatan yang ada di SK-nya. Berarti kalau kepala sekolah, kalau kepala dinas. Ada yang isi nama orangnya, boleh nggak? Boleh. Ya. Hanya tentang penjaga sekolah, Bu. Karena saya mengurusi tentang pendaftaran di sekolah saya. Nah yang pertama itu penjaga itu udah lanjut usianya sudah 57 tahun lebih. Nah itu tidak bisa dilanjutkan. Beliau itu K2 dan masa kerjanya 25 tahun kalau nggak salah. Dan juga penjaga sekolah yang lain, karena saya sebagai koordinator bertanya juga, Pak ini kenapa gak bisa masuk? Saya sudah dijelaskan karena untuk kategori penjaga, baik itu driver dan petugas kebersihan, kalau tidak salah Bu Ispa sudah menyebutkan masuk ke tahap outsourcing ya Bu ya. Dan juga gelombang kedua itu bagaimana nanti teknisnya, apakah masuk di gelombang kedua bisa mendaftar penjaga sekolah ini atau petugas kebersihan dan lain-lain, satpam dan lain-lain, apa bisa nanti bisa masuk ke gerbong di gelombang kedua itu pendaftaran di seleksi pengadaan CASN 2024 ini. Penjaga sekolah, jadi syarat pendaftaran P3K. Nah jadi kalau ini saya sampaikan dulu yang CPNS ya. Kalau CPNS itu usianya minimal itu 18 tahun, maksimal 35 pada saat submit. Kalau yang P3K usia minimal 20 dan 57 1 tahun sebelum masa pensiun. Kalau teknis itu kan 58 ya masa pensiunnya. Berarti harus maksimal 57 tahun pada saat submit. Lebih dari 1 hari pun nggak bisa. Itu sudah aturan Pak dari pusatnya seperti itu. Jadi 57 tahun beda sadetik kan udah masuk 58 kita pakai aplikasi mah beda sadetik ya, atau tiada ampun teh gitu ya.
Mungkin itu Bang Jo ya. Mungkin teman Bapak Ibu yang di sini bisa menginfokan, takut ada yang belum tahu gitu ya. Nah, boleh, tapi nanti disinkronkan ya Pak ya. Jadi ketika di sini nggak ada jabatan penjaga sekolah Pak, di jabatan P3K ini ya adanya pengadministrasi perkantoran. Kalau yang untuk SLTA, pengadministrasi perkantoran sama operator layanan operasional. Nah, nanti deskripsi pekerjaan yang tercantum pada surat keterangan pengalaman kerjanya jangan cuma menjadi penjaga sekolah. Mungkin kan selain orangnya itu sebagai penjaga sekolah kan kadang disuruh apa terkait teknis yang ada di sekolah gitu, di operator gitu atau dan sebagainya gitu. Jadi itu. Jadi yang bisa mendaftar untuk penjaga sekolah yang sudah terdata di BKN ya. Terus juga nanti di surat pendaftarannya, surat lamaran, surat riwayat pekerjaannya jangan hanya menjaga sekolah. Adalah bantu-bantu apa gitu ya, ngantar berkas mungkin tuh toko kopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari K2. Sebenarnya tadi udah dijelaskan sama Bu Ipa sama Pak Haji Nendi, tapi kayaknya teman saya penasaran kayaknya Bu. Jadi dia di riwayat pekerjaan itu lupa unggah SK ya, lupa unggah SK di riwayat pekerjaan yang tadi SK awal sama riwayat 5 tahun terakhir gitu. Jadi dia ketika ini lupa ke input tapi udah resume seperti itu Bu. Kayaknya masih penasaran, berat tadi udah jelaskan Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya Pak, ketika kita melewati riwayat pekerjaan itu bisa skip ya, bisa lanjut asal yang wajib diunggah itu bisa. Tapi kadang kenapa kita mengintip ke sana? Karena untuk membuktikan aja. Maksudnya gini, takutnya ada yang salah upload. Kadang kita iseng-iseng ya, bener nggak dia kerja gitu. Bener. Nah kita cek ke situ gitu. Soalnya kan ada juga pasti Pak nanti yang masuk yang mungkin pernah ngehonor tapi udah berhenti masuk lagi. Nah kan nanti ketahuan di sana juga gitu. Izin bertanya, saya upload KTP pakai foto ketika masih kurus, berat badan 60 kg. Sekarang saya udah gemuk, berat badan 100 kg, jadi agak beda sama foto KTP. Apakah bermasalah? Itu yang pertama Pak. Yang bekerja di non formal gimana Pak honorernya? Nah, gitu. Berarti yang non formal itu di PAUD. Nah, ada Pak Kabitnya. Kebenaran berarti ya. Nanti bisa dihitungkan juga. Baik untuk tenaga teknis, SK yang diupload boleh SK dinas atau SK sekolah saja. Berarti SK sekolah juga boleh sebenarnya Pak ya untuk tenaga teknis ya. Jadi untuk riwayat pekerjaan SK sekolah itu tidak terlalu wajib. Jadi mau kepala sekolah ataupun kepala dinas mangga. Gitu ya. Termasuk ada pertanyaan juga tadi yang tanda tangan SK riwayat kerja itu kepala dinas atau kepala sekolah bebas gitu ya. Mangga, ada yang kepala sekolah upload yang kepala sekolah, adanya yang kepala dinas upload yang kepala dinas gitu ya. Jadi jangan jadi permasalahan. Mohon izin Kak, bantu dipertanyakan untuk guru yang dari swasta apakah bisa melamar di gelombang 2 untuk dapodik sudah masuk. Ini juga pertanyaan yang nyambung. Guru yang di swasta pindah ke negeri apakah bisa melamar ke gelombang kedua? Nah untuk ini saya jawab aja langsung Pak ya. Untuk guru sekolah swasta pindah ke sekolah negeri itu kan sudah ada aturannya di GTK ya Pak Egos ya. Jadi kalau dia pindah jenjang, hitungan riwayat pekerjaannya menjadi 0 tahun karena dihitungnya dia mengulang pada jabatan yang baru begitu. Jika dia sama jenjangnya dengan jabatan yang sama, berarti dia melanjutkan riwayat pekerjaannya. Misalnya dia di swastanya sudah 5 tahun guru matematika SMP, pindah ke SMP Negeri 1 Karawang Barat jadi guru matematika lagi, berarti lanjut masa kerjanya. Jadi yang lanjut masa kerjanya berarti bisa dianggap bisa mendaftar seperti itu. Tinggal berarti dia tidak terdata di BKN, berarti masuknya ke gelombang 2. Tadi yang foto KTP ya. Sebenarnya kalau di pendaftaran itu kan ada foto selfie ya, swap foto itu yang dipakai itu. Ya. Jadi maksud gini, saya belum selesai ya. Yang swap foto itu nanti dimasukkan pas nanti mau masuk ke ruang CAT itu kan kita kan ada dicek lagi di barcode ya. Nah itu harus sesuai dengan yang swap foto itu. Maksud gini, kalau lagi swap foto itu nggak pakai bedak ya, nanti pas lagi
itu lagi ujian jangan beraknya jangan tebal-tebal. Biasa yang nggak kedetek itu kayak gitu. Yang pas swap fotonya nggak pakai kinclong, misalnya pas mau ujian pakai kinclong itu agak beda mukanya. Jadi intinya yang penting mah jangan terlalu beda banget lah mukanya. Yang swafoto ya. Yang swafotonya jangan pakai foto yang BB-nya masih 60 kg berarti ya. Kalau foto yang diupload mah enggak. Tapi yang waktu swafoto itu kan langsung. Jangan pakai foto yang lama ditempel gitu. Jangan. Izin bertanya Bapak Ibu, saya pelamar P3K guru sudah submit. Yang pertama di surat lamaran dan pernyataan nama saya memakai gelar. Terus yang kedua di surat lamaran poin-poinnya saya tidak hapus karena tidak ada perintah dicoret atau dihapus. Mohon pencerahannya karena saya sudah submit. Intinya tadi yang wajibnya sudah terpenuhi semua. Kalau yang diriwayat, kalau mau sempurnanya yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misalkan nggak sempurna ada, ya nggak masalah. Panitia OPS, mangga boleh dimatikan. Kan yang menarik di SKB informasi ini nggak ada ya kayak jadi kita sesuatu yang sudah SKB, SKB. Mendaftar ke luar lain. Selama. Kemudian sudah ada ini kayak, nah apakah nanti ketika pada saat saya misalnya kita nggak lulus, bisa kan dipertimbangkan gitu yang di KBS awal. SKB, saya di PKB mana SKB. Jadi dia mendaftar ternyata di luar instansi Disdik, gitu, di luar instansi Disdik. Jadi dia nggak tahu kalau Disdik dibuka katanya gitu ya. Kalau nanti dia tidak lulus, apakah bisa dipertimbangkan untuk kembali ke Disdik? Nah ini sama kayak Bu Tami ini berarti pertanyaannya nanti. Kalau dari Disdik ngelamar keluar ya, formasi yang misalkan ada di luar terus lulus ya wayahnya pindah keluar. Kalau tidak lulus, Kalau tidak lulus balik lagi ke Disdik gitu. paruh waktunya nanti waktu dia diangkat jadi penuh waktu Pak. Kalau penuh waktu nanti kita kalau ada formasi lagi sesuai formasi. Nah siap. Ya, kalau misalkan yang paruh waktunya dia kan amanat dari pemerintah pusat juga tidak boleh mengurangi take home pay yang sudah ada ya. Berarti kalau walaupun aturan tentang paruh waktu belum keluar, ya kalau kita dasarnya ke situ, berarti kan kembali lagi ke Disdik karena Disdik yang nganggarin untuk gajinya. Dan misalkan tadinya S1 tuh ininya untuk gajinya ya standar S1, walaupun dia downgrade ke SMA atau misalkan ke harusnya kan kalau ke SMA kan turun ya. Ini kalau misalkan jadi paruh waktu balik lagi ke ini ke gaji S1 gitu. Ya, Nambahin sedikit, jadi kan nanti ketika ada formasi paruh waktu kan nggak ujuk-ujuk ada formasi ya Pak Jo sebagai kepegawaian, Bu Yesi. Nah itu kan mungkin paham ya sebelum adanya pengadaan itu ada perencanaan kebutuhan dulu. Nah tadi yang sudah disampaikan Pak Kabit nanti diusulkan lagi formasinya gitu sesuai kebutuhan yang ada gitu. Yang kedua, kalau sudah tidak lulus jadi paruh waktu, pasti kembali ke Disdik sesuai pekerjaan saat honorer. Guru ya kembali ke guru gitu ya. Kayak Tami tadi ya kembali ke bagian persuratan gitu. Nah, ketika diangkatnya jadi penuh waktu seperti apa? Itu nanti lagi ceritanya karena aturannya juga belum keluar ya Pak ya. Jadi entah nanti formasi ulang, kebutuhan perencanaan ulang atau seperti apa. Nanti kita lihat pada saat aturan paruh waktunya sudah keluar. Ini assalamualaikum Pak, mau bertanya, teman saya pengisian biodatanya salah di pengisian ijazahnya, nama sekolahnya tidak sesuai dengan ijazahnya dan sudah disubmit. Nah itu seperti apa Pak? Apakah di TMX kan atau seperti apa? Nama sekolahnya beda ya. Ini kayaknya sebenarnya nggak masalah ya. Tapi mudah-mudahan nggak masalah ya. Kecuali kayak misalkan nama terus tanggal lahir itu jangan sampai kebolak-balik atau salah penulisan atau misalkan Anissa tapi A-nya 2 atau ini enggak sesuai ijazah lah intinya. Nah itu ketika Bapak Ibu nanti diterima terus diusulkan NIP-nya nanti akan berpengaruh di SK-nya. Makanya hati-hati yang belum submit gitu, nggak usah stres tapi tetap hati-hati gitu dalam penginputannya. Tapi kalau tadi terkait penamaan itu apa namanya nama sekolah mah mudah-mudahan aman ya. Nambahin juga untuk pemilihan lokasi ujian ya, ini banyak yang salah. Ada yang kan ada yang harusnya ngetik misalkan kayak Banten jadi Bali gitu. Kan harus ke sana ke Bali. Ya jadi harus diperhatikan juga. Misalkan kita maunya di Bandung nih ya. Misalkan udah kompakan dengan teman-teman mau di Bandung nih.
ngisinya di Jakarta, dia sendirian di Jakarta gitu. Itu yang bikin kita repot itu sampai sekarang kayak gitu banyak. Jadi harus teliti juga, makanya seleksi administrasi ini jangan sembarangan juga gitu ya. Terutama untuk lokasi yang banyak laporan ke kita di BKN Banten misalnya dia lebih dekat ke Banten malah ke Bali gitu. Ada juga yang sampai keluar pulau, sampai ke Batam gitu. Yang memang bisa, cuma yang harus kita usulkan ulang gitu ya. Waalaikumsalam. Sekarang biar itu kan tadi pertanyaan pertama, biar langsung selesai Pak. Ini ada Bu Win Utami ya, mudah-mudahan ibu-ibu. Bu Win Utami, silakan di unmute Bu. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Yang saya mau tanyakan Pak, mohon izin ya Pak. Pertama, apakah formasi umum khususnya PPG Prajabatan itu nanti di Karawang akan ada kuota dibuka Pak di gelombang yang kedua itu, begitu. Terus mohon maaf, andai kata ini yang PPG Prajabatan itu kan kami dianggapnya fresh graduate ya Pak. Misal padahal sebelumnya itu kita memang sudah mengajar, tetapi kan belum masuk dapodik. Jadi kita kemarin itu mengambil PPG Prajabatan. Nah, misalkan besok ini belum ada rezeki P3K lolos, bisa tidak Pak kami di input dapodik seperti itu? Apa harus tetap pada SKD? Apakah ada kelonggaran begitu Pak kalau kami sudah PPG Prajabatan? Terima kasih Pak. Tadi pertanyaan pertama, apabila tidak lolos seleksi administrasi, apakah masih bisa ikut di tahap kedua? Nah, kalau ini seperti halnya CPNS ya, kalau sudah masa pendaftaran, jadi kan kalau CPNS dan P3K dalam 1 tahun anggaran yang sama kan nggak bisa ya daftar. Nah ini sama aja gitu. Jadi kalau udah di gelombang pertama, ya yang gelombang 2 nggak bisa gitu. Kemarin infonya begitu kata dari Menpan. Jadi seperti halnya dalam 1 anggaran yang sama tidak bisa memilih 2 jenis jabatan. Tadi apakah ketika masa sanggah itu bisa memperbaiki? Jadi sebetulnya masa sanggah itu tidak untuk unggah ulang dokumen. Kalau kesalahan dari peserta atau pelamar itu nggak bisa untuk memperbaiki, tapi memperbaikinya itu ketika Bapak Ibu merasa disalahkan oleh kami gitu. Jadi kayak misalkan sudah upload KTP, tapi karena misalkan ini benar KTP gitu, tapi kadang yang namanya human error, misalkan yang tim verbalnya lagi ngantuk, lihatnya bukan KTP gitu. Nah bisa jadikan itu di TMS kan sama kita gitu misalkan, tapi jarang sih Pak kalau kayak gitu. Jadi kayak diingatkan kembali ke tim verbal bahwa saya sudah sesuai loh dokumennya, nah nanti kita periksa lagi gitu. Tapi kalau kelas kesalahan dari pelamar itu tidak bisa diunggah ulang.